Tinggal satu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat lah. Masih kurang semangat tadi salawatnya semangat. Masa jawab salamnya lemah. Insyaallah yang jawab salam saya sugih berataan. Amin. Dapat berziarah ke makam Nabi. Amin. Karena matinya husnul khotimah. Amin. Masuk surga berbayar dengan Nabi. Amin. Di belakang panji Rasulullah. Amin. Dan insyaallah dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ja'alna talibul ilm an-nafi' mukhlisin al-muttaqin وأمرنا المدى في كل وقت وحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وأهل النبي أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة مجلس دار المصطفى رحمكم الله المكرمون والمحترمون ولجميع الحبائب والأساتذة بالخصوص فضيلة الحبيب حسن بن صالح الحميد متعنا الله بكل حياة شريفة. آمين آمين يا رب العالمين. المكرمون والمحترمون ولجميع الأساتذة وبالخصوص أساتذة الكرام guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Abrar, Guru Fauqan Nur, Guru Salimi, Guru Muhammad Nur dan guru-guru lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Orang tua kita ada Haji Furqan, juga tokoh masyarakat kita Bapak Ismail Al-Fasiri yang insyaallah kesemuanya mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan sehat walafiat, insyaallah Allah kabulkan segala hajatnya, hajat dunia dan akhirat berkat salawat baginda Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil hamba-hambanya dengan panggilan kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman. Siapa mereka? Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada yaumil akhir, qada dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh kita berselawat kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah tadi kita bersolawat satu rawi.
Satu rawi gitu aja. Mulai dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai mahlul qiyam sampai doa itu satu rawi. Berapa ribu sholawat. Sedangkan janji Allah apa? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat atas kekasihku Rasulullah, maka aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Coba kita bayangin, Allah bersolawat sama kita sekali aja, itu udah nyelamatin kita dunia akhirat. Solawatnya Allah buat kita dunia akhirat 1 kali aja. Tapi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah dari hati yang paling dalam atas kecintaan kita kepada Rasulullah, maka Allah akan balas 10 kali. Lewat lisan yang ikhlas. Salawat itu macam-macam. Salawat biar dipuji orang gitu, sampai 2 hendak mendapat pujian dari orang, sampai kada berwudu, sampai karena amaliyah yang tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau salat, berwudu dulu. Kalau kita mau baca Quran, berwudu dulu. Tapi kalau salawat nggak pakai wudu, salawat diterima. Dalam keadaan baring, diterima. Dalam keadaan ngobrol, diterima. Dalam keadaan sombong pun diterima. Itulah keistimewaan daripada salawat. Dan ayat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi tadi, itu diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah bilang, inna Rajab syahrul azim. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Yang mana Allah punya kehendak memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ketemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu salat. Itu keutamaan daripada bulan Rajab, bulannya Allah, bulannya ampunan. Maka dianjurkan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bulan Sya'ban, kata Nabi apa? Inna Rajab syahrullah azim wa Sya'ban syahri. Kata Nabi, di bulan Sya'ban ini bulanku, kata Nabi. Karena apa? Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Di antaranya tadi turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus Rasulullah mengangkat tangan seraya mengatakan amin. Aminnya apa? Salawat yang kita haturkan kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali. Itu Rasulullah langsung mengaminkan akan ayat tadi. Masya Allah, beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi Musa ketika bertemu Nabi Muhammad SAW sampai berkata, Ya Rabb, ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan hamba ini sebagai umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Sungguh mulia umat Nabi Muhammad. Datangnya paling terakhir, masuk surga paling duluan. Datangnya paling terakhir, masuk surga paling duluan. Ibadahnya paling sedikit, masuk surganya paling depan. Alhamdulillah. Dan perjuangan Rasulullah ada di bulan Sya'ban ini untuk umatnya. Di satu malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah lagi tidur. Datang malaikat Jibril, dibangunin, "Gum ya Rasulullah, hadzal lail nisfu syahrul Sya'ban." Ya Rasulullah, bangun, ini malam pertengahan di bulan Sya'ban. Yang mana di malam itu Allah angkat seluruh catatan amal daripada umatmu selama setahun. Diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Go ya Rasulullah, bangun. Kemudian Rasulullah bangun, pergi ke tempat khalwatnya, sholat 2 rakaat. Di mana di sujud terakhirnya Rasulullah minta sama Allah, ya Rabb, kullu ummatin yadkhulul jannah. Ya Rabb, ya Allah, masukkan seluruh umatku ke dalam surgamu ya Allah. Apa kata Allah? Langsung dijawab. Kata Allah apa? Ya Muhammad, 1/3 umatmu masuk surga, 2/3 masuk neraka. 1/3 umatmu masuk surga, 2/3 masuk neraka. Rasulullah nggak angkat dahinya dari tempat sujudnya. Sebegitu perjuangan Rasulullah buat umatnya. Nggak diangkat dahinya, nggak diangkat kepalanya dari sujudnya.
Enggak bangkit dari sujudnya, selalu minta, ya Rabb, kullu ummatin yadkhulul jannah, masukkan seluruh umatku ke dalam surgamu ya Allah. Kemudian dijawab lagi sama Allah, ya Muhammad, 2/3 umatmu masuk surga, 1/3 masuk neraka. Masih nggak diangkat, masih di depan sujudnya. Sampai minta terakhir kali, ya Rabb, kullu ummatin yadkhulul jannah. Ya Allah, masukkan seluruh umatku ke dalam surgamu ya Rabb. Apa kata Allah melalui malaikat Jibril? Ya Muhammad, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man abah. Berkata malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya seluruh umatmu pasti akan masuk surga kecuali yang enggan untuk masuk surga. Siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang enggan masuk surga? Man ata'ani yadkhulul jannah wa man awsani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia orang yang senantiasa ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man awsani, dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, maka dia orang yang enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dianjurkan di bulan Sya'ban ini, sebegitu besarnya perjuangan Rasulullah untuk kita umatnya. Saking cintanya Rasulullah menunggu di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, mencari umat-umatnya. Aina ummati, ana laha. Aku bersama kalian. Untuk apa? Memberikan pertolongan. Karena pertolongan yang sesungguhnya, pertolongan yang terbesar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah syafa'atul uzma. Rasulullah pertolongan yang terbesar buat kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Di mana ada majelis, datengin, banyakin sholawat. Yang tadinya sehari 100 naikin jadi 1000. Yang tadinya 1000 naikin lagi jadi 10.000. Yang tadinya 10.000 jadi 100.000. Yang 100.000 jadi 1.000.000. Karena apa? Sesungguhnya sholatan yattasilu biha ruhul musalli. Sholawat yang kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah akan selalu tersambung akan ruhnya Rasulullah. Disambut oleh Nabi salawat kita. Disambut, ini umatku yang senantiasa lisannya basah dengan salawat kepadaku. Dan salawat itu yang akan nanti menjadi saksi di yaumil qiyamah kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad. Berapa banyak sekarang mereka yang muslim, mereka yang mengatasnamakan agama Islam, tapi kenyataannya apa? Enggan untuk bersalawat. Tidak akanlah sampai diri kita kepada kehadiran Allah kecuali lewat Rasulullah SAW. Dan bagaimana cara kita sampai kepada Rasulullah? Tiada lain dan tiada bukan dengan salawat yang kita haturkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jam 10:10, 5 menit lagi. 5 menit lagi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup, diriwayatkan ada seorang penyair yang namanya Syekh Farazdah. Penyair Syekh Farazdah namanya. Beliau setiap tahunnya mempunyai kebiasaan untuk berziarah ke makam Nabi, melantunkan syair-syair yang diciptakannya untuk Nabi dengan keindahan-keindahan pujian khusus untuk baginda Nabi. Di satu waktu Syekh Farazdah ini ketika di hadapan makam Nabi membaca salawat, membaca qasidah, membaca syair untuk baginda Nabi. Kemudian salah satu manusia yang di sampingnya ini, setelah Syekh Farazdah selesai membaca syair, manusia tadi berdiri menghampiri Syekh Farazdah. Ya Tuan, sungguh indah pujianmu. Maukah engkau memenuhi hajatku, datang ke rumahku? Kata manusia tadi.
Syekh Farasdak dengan husnuzonnya ikut. Ya marhaban, ahlan wa sahlan. Ikut ke rumah orang tadi. Jauh menaiki kendaraan sampai keluar kota Madinah. Begitu sampai di rumah si orang tadi, itu pintu dikunci. Setelah dikunci, kuncinya dikantongin sama orang tadi. Orang tadi bilang, sesungguhnya aku paling benci melihat manusia yang terlalu memuji akan Nabi. Kata dia. Diambil itu gunting, dipotong lidahnya. Syekh Farasdak. Dipotong lidahnya sakit, sampai kesakitan, sampai berdarah. Saking sakitnya, menahani rasa itu, Syekh Farasdak nangis, capean, tertidur mimpi ketemu Rasulullah. Syekh Farasdak berkata apa? Ya Rasulullah, kalau seandainya pujian syairku ini tidak engkau sukai, biarlah lidahku ini terpotong, karena aku tidak ingin mengucapkan kata-kata kecuali pujian untukmu ya Rasulullah. Tapi kalau seandainya engkau ridho ya Rasulullah atas pujian syairku, maka kembalikanlah lidahku ini ya Rasulullah. Kemudian tidak lama itu Syekh Farasdak bangun dengan keadaan lidahnya sudah tersambung lagi. Makin giat lagi, makin semangat lagi untuk melantunkan syair-syair pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita, di tahun-tahun berikutnya, selama beberapa tahun, seperti rutinan biasanya, amaliyahnya, setiap tahunnya berangkat haji. Dan setiap di makam Nabi, beliau mengungkapkan syair-syair pujian. Di saat itu, lagi asyik-asyiknya melantunkan qasidah, melantunkan syair-syair untuk baginda Nabi. Datang lagi satu anak muda. Wahai Tuhan, maukah Tuhan memenuhi hajat saya? Main ke rumah saya. Akhirnya apa? Syekh Farasdak ingat cerita lalu. Jangan. Tapi husnuzon, prasangka baik. Karena apa? Hatinya sudah bersatu dengan Rasulullah. Yang ada di hatinya cuma Rasulullah. Ikut anak muda tersebut. Diajak jalan keluar kota Madinah. Sampainya di rumah yang kemarin juga. Begitu dibuka itu pintu, ada satu kandang yang begitu besar, di dalamnya ada monyet. Ada monyet yang begitu ganas, yang begitu besar. Anak muda tadi bilang, wahai Syekh, ingatkah Syekh rumah ini? Ingat, dulu lidah saya dipotong. Nah, yang di dalam kandang itu, kera itu adalah bapak saya yang memotong lidah Syekh. Sampai dicantumkan di dalam Al-Quran itu, kun qiradatan khashiyin. Jadilah engkau kera yang sehina-hinanya. Jadi barang siapa yang menjelekan Rasulullah, ingat azab Allah. Memusuhi wali Allah aja Allah menyatakan perang dengannya, apalagi menghina kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika kita menimbulkan kecintaan yang begitu dahsyatnya di hati kita untuk baginda Rasulullah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kita manusia yang paling beruntung. Mudah-mudahan dengan hikmah yang singkat ini kita dapat meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah dan memperbanyak sholawat kita kepada baginda Rasulullah, dan insya Allah kelak di yaumil kiamat kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna fi Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.